khususnya di akhir zaman. Hati-hati, yang tidak asli, yang imitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampean? Imitasi lebih banyak daripada asli. Mereknya bagus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan merek. Emas 24 karat padahal kuningan, saudara. Itulah yang terjadi. Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi nggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati, kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang mitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar ndak lama-lama, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Tak ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Hadisnya banyak. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Hati-hati loh. Jangan kamu itu dekat-dekat mendukung orang-orang yang zalim. Kamu akan dibakar oleh neraka nanti, masuk neraka nanti. Jangan. Siapa orang yang zalim? Bukan hanya orang yang zalim itu adalah orang yang ngerampas harta aja. Orang yang zalim itu diantaranya yang paling zalim ada dua. Waman adlamu man iftara 'ala Allahi kadiban au kadzdzaba bi ayatihi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah menipu dengan ketuhanan? Tuhan dibilang patung, Tuhan dibilang manusia, mensyirikkan Allah. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap ketuhanan? Wa kadzdzaba bi ayatihi, dan membohongkan ayat-ayat Allah. Dibilang ayat Allah itu bohong, penista Al-Quran. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Siapapun yang berbuat zalim dan membantu kezaliman, innahu la yuflihudz zalimun. Orang yang zalim tidak akan menang, tidak akan sukses, jatuh, kalah. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Hati-hati, jangan main-main. Hati-hati, jangan main-main. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati min ba'di umara yazlimun wa yakdzibun faman saddaqahum bikidbihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid alayyal haud. Akan datang nanti setelahku pejabat-pejabat yang mereka bohong, mereka berbuat kezaliman. Maka siapa yang membenar-benarkan atas kebohongannya, tetap aja jadi jurukamnya. Siapa yang membenarkan atas kebohongannya, siapa yang membantu atas kezalimannya, maka dia bukan golonganku dan aku tidak mau bergabung dengan dia dan tidak akan sampai ke telaga haudku nanti di hari kiamat. Nggak direken sama Nabi dari kiamat.
nggak mau Nabi ngasih air telaga Haud. Benci Rasulullah sama orang demikian. Hati-hati Ustaz ya, hati-hati. Ad-Dailami meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu al-umara'a idza khalatul ulama wa innallaha yamkutu al-ulama'a idza khalatul umara li'anna al-ulama idza khalatul umara raghibu fid dunya wa li'anna al-umara idza khalatul ulama raghibu fil akhirah." Allah itu cinta kalau ada umara, pejabat, dia senang datang kepada ulama untuk minta nasihat, bukan minta dukungan, untuk minta nasihat. Dan Allah itu benci kepada ulama jika dia berkumpul dengan umara untuk menjadi penjilat. Kalau dia nahi mungkar nggak apa-apa. Kenapa? Karena ulama kalau kumpulannya umara cinta dunia, urusannya duniawi. Umara kalau cinta ulama, insya Allah cinta akhirat. Mau jadi apa kalau kepada ulama? Nasihat, bimbingan, ibadah, begitu. Al-ulama umana'ur rasul ma lam yukhalitus sultan fa idza fa'alu dhalik faqad khanur rasul fahdharuhum wa'taziluhum, kata Nabi. Ulama itu adalah pembawa amanat Rasulullah, ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham, Pak? Muhammad bin Salamah pernah berkata begini, "Adzubabu 'alal adra ahab ilayya min qari'in 'ala abwabis sultan." Kotoran kalau dirubung sama laler, jijik apa enggak sampean? Jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran, kata Muhammad Salamah, lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umara. Karena itu kalau ingin menjadi pembawa amanat Rasulullah, ingin Anda menjadi ulama pilihan Allah, maka jangan ikut-ikut. Selamatkan diri Anda. Yakinlah kalau Anda dekat dengan Nabi akan mulia dunia akhirat. Karena tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan Rasulullah dan orang beriman. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Siapa mencari kemuliaan dari selain Allah dan Rasulnya akan menjadi terhina dunia sampai akhirat. Paham? Paham, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek umara. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada
ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Lah nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya umarok itu ya ulama, bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umara itu harusnya ulama gitu. Imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umara itu, terus bagaimana? Ya, justru diperlukan peran ulama, khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umara. Yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolim, lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu yang tidak bagus. Ya. Tapi Nahdlatul Ulama ini jamaiyah, ini bukan pribadi-pribadi, jamaiyah. Kita punya tanggung jawab riayah kepada umat ya. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umara. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah, karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini penting ditegaskan ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima ya. Nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi tidak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat umarok, gimana ini? Ada urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa. Nah ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang saya sampaikan.